Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tema bacaan hari ini adalah mengenai atau tentang iman. Iman yang kita hidupi saat ini. Iman yang membawa kita pada hari ini untuk datang ke tempat ini, ke gereja ini, merayakan Ekaristi. Dan iman itu pertama-tama kita terima ketika kita dibaptis. Ketika kita dibaptis, kita menanggapi iman kita. Iman adalah proses di mana kita menanggapi panggilan Allah. Kita menanggapi wahyu Allah. Itulah iman. Dan apa yang kita telah dapat itu perlu kita kembangkan. Selain itu juga perlu kita biasakan agar menjadi bagian keseharian hidup kita, agar terpatri dalam kebiasaan-kebiasaan hidup kita, sehingga hidup rohani kita sungguh tergantung pada iman kita. Bukan hanya hidup rohani kita, tetapi hidup sehari-hari, hidup pelayanan kita, hidup pekerjaan kita, hidup belajar kita, itu semuanya tergantung pada iman kita. Tetapi nampaknya pada masa-masa ini yang dipenuhi dengan krisis dan masalah ya, iman kepada Tuhan itu tergantikan oleh apa yang disebut dengan duit gitu kan. Apa yang dinantikan selama seminggu mungkin duit. Apa yang dicari selama satu hari itu duit. Apa yang dinantikan sebulan ya ketika gajian ya, itu juga duit ya kan. Dan apa-apapun ujung-ujungnya duit itu kata penyanyi alam dangdut zaman dulu itu ya. Ujung-ujungnya duit, apa-apa duit gitu. Segala macam duit gitu. Nampak-nampaknya hari-hari ini atau belakangan ini, apalagi kita dihadapkan dengan krisis pandemi kemarin ya, lalu beberapa hari yang lalu juga kita berpikir BBM naik gitu, harga-harga naik gitu, apa-apa jadinya duit. Nampaknya iman kita karena uang itu dianggap bisa melakukan segalanya gitu. Pada akhirnya kita jatuh kepada perhambaan terhadap duit itu, uang itu. Tetapi di sini kita hari ini diajak lagi, diingatkan kembali lagi, terutama pada bacaan-bacaan hari ini. Yang pertama itu Habakuk ya. Di tengah-tengah krisis yang melanda Yehuda, kerajaan Yehuda, apalagi di akhir-akhir bahwa nanti kerajaan Yehuda akan hancur pada abad 6 sebelum Masehi ya, akhir-akhir abad 6 sebelum Masehi, ia memohon kepada Tuhan dengan ikhlas, dengan sabar. Dan akhirnya pun Tuhan menjawab. Memang tidak langsung Tuhan memberikan solusi atau jawaban untuk menyelesaikan permasalahan ini yang dihadapi oleh orang-orang Yehuda zaman itu, kerajaan Yehuda, atau yang disebutkan oleh Habakuk. Tapi Tuhan menjawab untuk mengajak kita agar tetap percaya kepadanya, menunggu dan bersabar. Karena akhir dari apa yang kita alami ini pasti akan diselesaikan oleh Allah. Dan pada tahap ini, bacaan pertama ini mengajarkan kita iman dan kesabaran berjalan beriringan. Lalu di Mazmur juga demikian, diajak bersabar juga, jangan bertegar hati. Bahkan dalam menghadapi krisis, kita harus ingat jika menghadapi masalah yang serius, Dia adalah Tuhan kita dan kita adalah umat gembalaannya. Tadi kan ada di situ ya, di ayat Mazmur itu. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah kita, kita adalah umat gembalaannya. Karena kita umat gembalaannya, pasti Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik. Dan pada akhirnya, jika kita sungguh beriman, nyatanya Tuhan sudah memberikan alat, solusi yang terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan kita. Yang pertama, kita diberikan kebebasan, rahmat Allah yang begitu besar, diberikan pikiran, otak, ya, budi untuk menyelesaikan segala permasalahan kita. Kita juga nyatanya diberikan hati, agar otak itu tidak, atau pikiran itu dengan kebebasan itu menjadi brutal, tetapi diarahkan oleh hati kita
Kita diberikan panca indera, kita diberikan tangan, tubuh ini, kaki, kepala, mata, telinga. Kalau kita mempercayai dan yakin kepada iman kita kepada Tuhan, iman sebiji sesawi pun akan memberikan solusi. Solusi di dalam hidup kita. Iman sebiji sesawi itu kita pun harus patut syukuri. Karena di situ Tuhan hadir. Karena nyatanya Tuhan telah memberikan rahmat-Nya, berkat-Nya kepada kita lewat tubuh kita ini. Lewat pikiran kita, lewat hati yang membimbing kita. Dan pada bacaan kedua juga dituliskan di situ, Paulus itu menulis kepada Timotius itu pada akhir-akhir hidupnya ya, yang nantinya akan dipenggal kepalanya. Dia menuliskan untuk juga bersabar dan percaya kepada Tuhan bahwa akan memperbaiki keadaan. Pada saat penulisan surat kepada Timotius ini, orang-orang Kristen, Paulus menghadapi penderitaan, penganiayaan oleh kekaisaran Romawi. Tapi nyatanya dengan kesabaran, ketelatenan, ya, keikhlasan, ketulusan yang diberikan oleh Paulus, toh akhirnya kita lihat Italia negara Katolik terbesar, ya, termasuk negara Katolik yang terbesar. Dan pada akhirnya kekaisaran Romawi mengambil kekristenan menjadi agama negaranya. Padahal sebelumnya para rasul, para murid-murid mengalami penganiayaan, penderitaan yang dia lakukan oleh bangsa Romawi. Tetapi nyatanya iman itu malah semakin bertumbuh dan menyebar luas sampai ke ujung dunia. Dan jelas juga Injil nyatanya menyatakan iman yang benar akan menghasilkan bukan hanya sekedar keajaiban ya di sini. Mungkin keajaiban yang kita maksud ingin yang wah, yang spektakuler, yang luar biasa, yang tiba-tiba jatuh dari langit begitu ketika kita berdoa di tengah-tengah krisis kita. Tapi kembali lagi kepada diri kita lagi. Apakah kita sudah sungguh memanfaatkan talenta berkat yang diberikan oleh Tuhan? Jika kita memiliki iman kepercayaan yang sungguh luar biasa, kita harusnya menyadari apa yang telah Tuhan berikan selama ini. Apa yang Tuhan telah berikan, yang telah lakukan kepada kita. Bahkan napas hidup kita sendiri pun adalah suatu rahmat besar yang ternyata diberikan kepada kita. Hidup kita yang kita jalani hari ini, yang harusnya kita imani adalah pemberian dari Tuhan. Kita harus patut syukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang nampaknya sepele, kecil, dan tidak berarti, nyatanya itu sungguh luar biasa yang akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Oleh sebab itu iman sebiji sesawi pasti akan memberikan penyelesaian masalah, solusi, yang keajaiban bagi diri kita sendiri agar keluar dari lubang penderitaan yang kita jalani. Dan juga penderitaan-penderitaan yang kita jalani ini meskipun di dalamnya membuat kita marah, kesal, dan membuat kita ingin menyangkal Tuhan, tapi nyatanya ketika kita bersabar seperti Paulus dan para murid-murid yang bersabar, suatu saat dan pasti bukan pada waktunya kita, tapi waktunya Allah ya. Waktunya Allah itu kita tidak tahu 1000 hari, satu hari di jam tangannya Tuhan ya seperti 1000 hari di depan kita gitu. Waktunya Tuhan tepat pada waktunya yang kita tidak tahu kapan, yang hanya kita nantikan, kita harapkan di dalam hidup iman kita. Dan iman ini juga harus sampai kepada tindakan nyata yang sesuai dengan perintah-perintah Allah. Oleh sebab itu di dalam Injil ini diberikan suatu perumpamaan seorang hamba yang melayani tuannya, yang dia datang lalu menyediakan makanan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhannya, bukan malah memarah-marahi tuannya. Itulah spirit seorang yang
memiliki iman yang kuat kepada Allah, melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Dan hamba itu jangan sampai menjadi hamba yang menuntut, tetapi mencoba untuk menjadi pribadi yang selalu rendah hati dan menyadari bahwa diri itu nyatanya tidak berguna. Artinya tidak berguna itu adalah tanpa rahmat Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa pemberian napas hidup yang kita miliki saat ini, yang kita hirup, kita tidak mungkin bisa hidup dan menjalani hidup yang kita rasakan pada hari ini. Iman harus beriringan dengan kesabaran, dan iman juga harus diarahkan kepada tindakan. Dan iman itu pun harus ada dalam putaran-pusaran kerendahan hati. Bahwa nyatanya apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang kita senangi, itu semua adalah rahmat dari Tuhan. Dan iman itu harap kita kembangkan lewat segala tindakan-tindakan hidup kita. Pelayanan kita, entah itu kepada keluarga, masyarakat, bahkan di gereja. Bahkan anak-anak kecil yang sekarang ini bernyanyi pun, mungkin mereka memiliki iman yang sungguh luar biasa, yang mau melayani Tuhan dengan suara-suara mereka. Kita pun dengan apa yang kita miliki, marilah kita melayani Tuhan dengan kapabilitas, dengan segala yang kita miliki, yang semampu kita. Keluarlah dari zona nyaman kita, ego kita, untuk hanya diri kita sendiri, tetapi keluarlah melayani kepada sesama kita. Itulah tindakan iman. Sekali lagi, iman harus diiringi dengan kesabaran, iman harus berjalan dengan kerendahan hati, dan iman harus sampai kepada tindakan yang nyata. Tuhan memberkati.